Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Sampai hari ini, hari ke-9, kita tetap semangat Bapak Ibu semua untuk melanjutkan materi pembelajaran sekolah penggerak. Bapak Ibu guru sekolah penggerak yang kami banggakan dan hebat-hebat semua, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kami minta tolong untuk salah satu dari peserta untuk membuka dan membuat ice breaking agar pembelajaran lebih semangat, ya, tidak loyo. Untuk monggo siapa yang bersedia? Ya, Bu Yuli telah mengangkat tangan. Monggo Bu Yuli, kita mulai. Bisa dimulai Bu Yuli, monggo. Terima kasih Bu Lili. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, dilanjutkan dengan ses breakingnya, monggo. Ya, Mas. materi Kalau saya sampaikan jor ya. Jor. IT, penguasaan materi dan IT. Iya kan aku ndak iso, Mbak. Iku wis tak Monggo untuk Bu Is dimatikan gentasan. Bu. Ya. Dor. Boom. Ya, sekali lagi. Dor. Dor. Iya. Boom. Kena tembak. Dor, dor. Ndak kena. Ya, terima kasih saja. Ya, terima kasih Bu Yuli dan ibu-ibu semua, masih semangat ya. Di awal pembelajaran kita saya punya pantun. Ya. Beli kedondong di pasar Klojen Malang digunakan untuk rujaan. Tetap semangat di hari yang ke-9 Sekolah Penggerak Menuju Indonesia yang Bahagia. Semangat ya ibu-ibu untuk hari yang ke-9 ini. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang hal yang baru, yaitu capaian pembelajaran. Ini hal baru di sekolah penggerak kita. Pada pembelajaran kemarin kita sudah mengenal profil pelajar pemuda, pelajar Pancasila ya. Siapa masih ingat profil pemuda Pancasila? Bisa terlihat? Profil pelajar Pancasila. Iya, sebelumnya slide saya apa bisa terlihat? Ya. Ya. Capaian pembelajaran sekolah penggerak ya CP-nya. Tapi sebelumnya kita belajar profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat? Apa saja? Beriman dan bertakwa. Oh ya, beriman dan bertakwa. Bagus sekali Bu Yuli. Yang lain? Mandiri, berkebinekaan tunggal ikaan. Ya, berkebinekaan tunggal, berkebinekaan Keterangan lho, Mbak. Gotong royong. Ya, gotong royong, mandiri dan bernilai kritis. Bernilai kritis. Ya, terima kasih. Kreatif. Bapak Ibu telah masih ingat ya pembelajaran yang lalu. Ini pembelajaran yang baru yaitu capaian pembelajaran pada sekolah penggerak. Ada ruang lingkup capaian pembelajaran, keterkaitan capaian pembelajaran, keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Kalau dulu kita ada KD kompetensi dasar, sekarang kita capaian pembelajaran. Ya, komponen capaian pembelajaran itu terdiri dari rasional mata pelajaran, memuat alasan pentingnya pembelajaran profil pelajar Pancasila, tujuan mata pelajaran, kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai oleh peserta didik.
Karakteristik mata pelajaran, deskripsi umum tentang apa yang akan dipelajari pada mata pelajaran itu ada elemen-elemen dan deskripsinya Ibu nanti ya. Beda dengan pembelajaran yang kemarin. Itu ada capaian tiap fase. Fase tingkatan-tingkatan. Kalau dulu kelas 1, 2, 3, ini ada fase A, kelas 1 sampai dengan kelas 2. Fase B, SD kelas 3 sampai kelas 4, fase C SD kelas 5 sampai kelas 6. Kemudian fase D ini istimewa karena kelas SMP, kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 7 sampai kelas 9. Fase E, kelas SMA hanya kelas 1 yaitu kelas 10 kalau sekarang menyebutnya. Fase E, SMA kelas 11 dan 12. Berdasarkan tiap fase itu ada beberapa elemen-elemen ya di dalamnya, yaitu elemen menyimak, membaca, berbicara, atau mempresentasikan dan menulis. Kalau dulu ya pembelajaran yang dulu kita menulis di kertas ya. Sekarang karena ke tantangan teknologi yang begitu cepat, jadi ditambah dengan menulis digital ya. Jadi anak tidak hanya menulis di kertas, tapi anak menulis di medsos ya. Ruang lingkup capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan ya, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan ya. Capaian pendidikan sebagai sarana yang utama yaitu profil pemuda Pancasila yang kita bahas tadi. Ya, setiap pembelajaran itu mempunyai apa biasanya? Tujuan ya, tujuan pembelajaran. Tujuan hari ini, pembelajaran pertemuan hari ini, pertemuan besok, pertemuan besoknya lagi, rangkaian pertemuan, tujuan dari beberapa tujuan itu akan mencapai capaian pembelajaran. Ya, di sini tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4 ini masuk di dalamnya fase. Ini hal baru yang kita pelajari bersama, tapi intinya sama dengan dengan membuat perangkat yang kemarin. Kalau sekarang modul ajar, kalau dulu RPP, tapi kita masih dulu awal yaitu CP, capaian pembelajarannya dulu. Jadi ada tiap fase, tiap tahap capaian pembelajaran agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kita terhadap anak, karena tiap fase ada beda karakteristiknya. Contoh ini saya langsung misalnya fase bahasa Indonesia Bu ya, fase kelas 5, fase C. Ini ada CP. Fase C pelajar memiliki kemampuan. Jadi setiap kita membuat modul, tiap fase CP itu harus diisi semua. Ya. Nanti kita bisa ambil turunannya dari yang di atas ini tujuan pembelajarannya. Bukan tadi. Ya di sini enggak isinya. Jadi tiap fase. Jadi di dalam CP itu kita oncai kembali, kita buka kembali ya. Misalnya anak bisa membaca, anak bisa menulis, anak bisa memegang di awal, anak bisa menulis tegak bersambung dengan rapi, anak bisa menulis kata, suku kata, dan merangkai kata, itu bisa dioncai kembali. Ini pembelajaran baru ya Bu, pemahaman yang baru. Mudah-mudahan dengan modul ini, pembelajaran ini kita lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan program pemerintah yaitu pada sekolah penggerak. Pada apa yang kami sampaikan, mungkin ada hal yang belum dipahami atau ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu tentang apa yang kita pelajari hari ini. Monggo ada pertanyaan?
Oh, tidak ada. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan agar materi kita paham ya tentang capaian pembelajaran. Siapa yang bisa menyebutkan beda, mengatakannya fase bukan kelas ya. Siapa yang bisa menyebutkan fase-fase ya Bu Is. Terima kasih. Monggo Bu Is. Fase itu sama dengan tingkatan kalau dulu kelas-kelas ya Bu. Ya. Capaian setiap fase yaitu fase A SD kelas 1 sampai 2, fase B SD kelas 3 sampai 4, fase C SD kelas 5 sampai kelas 6, fase D SMP kelas 7 sampai 9, fase E SMA kelas 10, fase F SMA kelas 11 sampai 12 begitu. Ya, terima kasih Bu Is. Sama-sama. Ini tiap fase itu ada dua tahun ya. Misalnya kelas 1 sampai kelas 2 itu dalam satu modul. Itu nanti rencana ke depannya. Itu capaiannya itu ada satu rangkaian kalimat, satu rangkaian tujuan. Kelas 1 dan kelas 2 ini nanti bisa berkolaborasi dalam mengerjakan modul atau RPP yang baru. Jadi kita tidak sendiri, kita bisa berbagi dengan guru kelas 2 untuk program sekolah penggerak. Di dalam tadi capaian itu ada elemen-elemen. Contohnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, elemen apa saja yang ada di dalamnya? Siapa bisa? Oh, Bu Yuli. Ya, Bu Yuli, monggo. Elemen yang ada pada bahasa Indonesia apa saja, monggo? Seingat saya ini ya Bu ya, membaca, menulis, menyimak dan berbicara, presentasi. Ya, terima kasih, sangat betul sekali. Keempat elemen itu nanti bisa kita terapkan pada saat kita mengerjakan modul ajar. Ini hal-hal yang awal ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini pembelajaran awal. Memang kita sulit di awal, tapi nanti enak. Nanti enak di dalam berjalan. Nanti Bapak Ibu akan mendapat tugas membuat lembar kerja satu saja elemen dalam membaca, menulis, menyimak dan berbicara. Itu jenengan ambil satu poin tujuannya. Nanti dikerjakan dengan berkelompok, koordinasi dengan kelompok, mana-mana yang perlu ditambah, membuat tujuan, karena tujuan itu ada di dalam capaian pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, untuk memperdalam materi kali ini nanti akan dikerjakan pada saat asinkronus nanti ya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah paham, pertanyaan saya sudah terjawab. Ya, terima kasih. Mari diakhiri dengan doa dan ice breaking. Ayo supaya biar tidak tegang. Ice breaking dulu sebelum berdoa. Monggo, Mbak Novia bisa. Mbak Novia ice breaking, nanti berdoanya Mbak Yuli. Iya. Iya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana Ibu-Ibu masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Oke. Nanti kalau saya bilang Bapak Ibu masih semangat, bilang semangat, gitu. Semangat, gitu ya Bu ya. 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 Saya mulai ya. Semuanya bisa diikuti. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Ya. Ya, terima kasih Bu Novia. Ya, semangat lagi ya, dengan program yang baru. Kan senang. Monggo dilanjutkan untuk berdoa Bu Yuli. Baik, Ibu-Ibu, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan dan kemudahan berpikir ya, untuk kita tidak mudah putus asa dalam belajar sekolah penggerak, guru penggerak ini. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri, Dek. Ya, sama-sama. Terima kasih. Peserta